Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aufaris Kitabroni. Saya akan menjelaskan sepengetahuan saya tentang manusia dan kehidupan dari perspektif saya sendiri. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang dianugerahi potensi-potensi kesempurnaan, baik pada dimensi fisik maupun kemanusiaan. Kedua dimensi ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sebab hilangnya salah satu dari kedua unsur tersebut berakibat pada hilangnya ciri utama sebagai manusia. Dimensi fisik atau basyariah manusia esensinya adalah sama, melampaui perbedaan-perbedaan jenis kelamin, postur tubuh, warna kulit, dan warna rambut yang kesemuanya bukanlah perbedaan mendasar. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan perbedaan-perbedaan tersebut agar manusia saling mengenal, menghargai, dan menghormati satu sama lain. Manusia dalam Al-Quran kerap kali disebut Bani Adam atau anak Adam. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah. Janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan." Surat Al-A'raf ayat 31. Komponen-komponen yang berbentuk manusia dengan sangat jelas diuraikan dalam berbagai ayat yang menunjukkan komponen-komponen tersebut dalam berbagai nama, terutama bahwa manusia diciptakan dari tanah, di mana telah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Dia telah menciptakan kamu dari bumi atau tanah dan menjadikanmu pemakmurnya." Surat Al-Hud ayat 61. Tahap pertama dalam proses penciptaan manusia adalah sperma, di mana sperma memiliki desain khusus untuk perjalanannya menuju indung telur perempuan terdiri atas kepala, leher, dan ekor, di mana pada kepala banyak mengandung genetis bayi, sedangkan sel telur yang telah matang di indung telur ditinggalkan di rongga perut, kemudian ditangkap oleh tuba falopi yang siap dibuahi. Manusia adalah salah satu makhluk hidup yang terhebat dan tercanggih, di mana tubuh manusia memiliki kemampuan yang sangat mengesankan, misalnya panca indera, di mana yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Allah lah yang menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap dan langit sebagai atap dan membentuk kamu lalu membaguskan rupamu seperti memberi kamu rizki dengan sebagaimana yang baik-baik. Yang demikian itu adalah Allah Tuhanmu, Maha Agung Allah, Tuhan semesta alam." Surat Al-Mu'min ayat 61. Potensi kesempurnaan insaniyah ini, Al-Quran tidak memberikan penegasan secara umum, secara langsung dan menyeluruh bahwa manusia diciptakan sempurna sesuai aspek insaniyah atau potensi yang terdapat manusia ialah manusia berpotensi meraih ilmu pengetahuan, manusia berpotensi memikul amanat, manusia berpotensi disiplin tinggi, kreatif, dan memperoleh keuntungan materi rohani. Manusia memiliki potensi bertanggung jawab dan manusia berpotensi memiliki dan menjaga moralitas tinggi. Kehidupan bukanlah sekadar rutinitas. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencurahkan potensi diri kita untuk orang lain. Dalam filsafat dan agama, konsep kehidupan dan sifatnya bervariasi. Keduanya menawarkan interpretasi mengenai bagaimana kehidupan berkaitan dengan keberadaan dan kesadaran, dan keduanya menyentuh isu-isu terkait, termasuk sikap hidup, tujuan, konsep Tuhan atau dewa, jiwa, atau kehidupan setelah kematian. Sifat fisik manusia modern boleh dibilang gemerlap dan penuh dengan kemewahan, tapi jiwa mereka sakit. Tujuan hidup yang semata bersifat materi membuat mereka terperangkap dalam keserakahan dan ambisi yang tak berkesudahan. Secara bahasa, kata modern berasal dari bahasa Latin yaitu modernus, yang berarti saat ini, sekarang, masa kini, dan akhir-akhir ini. Manusia modern mempunyai 3 ciri utama. Orang modern itu mengutamakan kesadaran diri sebagai subjek, orang modern itu bersifat kritis, orang modern itu bersifat progresif. Dunia adalah suatu jembatan yang pasti kita lalui dalam perjalanan hidup kita menuju akhirat.
Islam menegaskan bahwa dunia ini dengan sebenarnya, yaitu hak yang dijelaskan pada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Tidak kami jadikan langit dan bumi beserta segala yang terletak di antara keduanya berpura-pura. Yang demikian itu hanyalah sangkaan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu kelak di dalam neraka." Surat As-Sadd ayat 27. Dalam penggambaran banyak ayat ataupun hadis tentang kehidupan dunia dan akhirat, mengesahkan seakan keduanya berdiri terpisah, di mana dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak beramal untuk dunia seakan hidup selamanya, untuk akhirat seakan mati besok. Bila diamati, kecenderungan manusia sangat bertolak belakang, di mana yang satu material dunia dan yang satunya lagi berkaitan dengan praktek-praktek ibadah. Ayat Al-Quran berikut memberikan bimbingan yang jelas kepada dua arah tersebut, yang berbunyi, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi, dan perbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Surat Al-Qasas ayat 77. Mungkin sekian materi tentang kehidupan manusia dan kehidupan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.